Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanandera Khairinisa. Saya mahasiswa S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Tujuan saya membuat pembelajaran virtual ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 4 perencanaan pengajaran. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu materi Administrasi Perkantoran SMK kelas 10 tentang konsep dasar administrasi. Istilah administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu ad yang berarti intensif dan ministrare yang berarti melayani, membantu atau memenuhi. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan administration yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi administrasi. Administrasi mempunyai istilah office work karena sering dilakukan di kantor, clerical work karena berhubungan dengan tulis-menulis, dan paperwork karena berhubungan dengan kertas. Berdasarkan ulasan tersebut, maka kegiatan yang berhubungan dengan tulisan, kertas, dan dilaksanakan di kantor disebut kegiatan administrasi dalam arti sempit yang dikenal dengan tata usaha. Unsur-unsur administrasi. Administrasi memiliki unsur-unsur antara lain: yang pertama, sekelompok orang; kedua, kerjasama; ketiga, pembagian tugas secara terstruktur; keempat, kegiatan yang runtut dan proses; yang kelima, tujuan yang akan dicapai; dan yang terakhir, memanfaatkan berbagai sumber. Unsur-unsur administrasi menurut Gi. Menurut Gi, unsur-unsur administrasi terdiri dari: yang pertama, pengorganisasian, merupakan rangkaian perbuatan dalam menyusun suatu kerangka organisasi yang menjadi wadah atau tempat bagi setiap kegiatan dalam usaha kerjasama mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, manajemen, merupakan rangkaian perbuatan dalam menggerakkan karyawan-karyawan dan mengarahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerjasama yang telah ditetapkan benar-benar tercapai. Yang ketiga, tata hubungan, merupakan rangkaian perbuatan dalam menyampaikan warta atau berita dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha kerjasama. Berikutnya adalah kepegawaian, merupakan rangkaian perbuatan dalam mengatur dan mengurus tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Berikutnya, perbekalan, merupakan perbuatan dalam mengadakan, mengatur, memakai, mendaftar, memelihara, sampai menyingkirkan segenap perlengkapan yang sudah tidak diperlukan dalam usaha kerjasama. Berikutnya adalah tata usaha, merupakan rangkaian perbuatan dalam menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Dan yang terakhir, perwakilan, merupakan rangkaian perbuatan dalam menciptakan hubungan baik dan berusaha memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar terhadap usaha kerja sama yang dilakukan. Ciri-ciri administrasi. Ciri-ciri administrasi sebagai berikut. Yang pertama, adanya sekelompok manusia yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang kedua, adanya kerjasama. Ketiga, adanya proses atau serangkaian kegiatan. Keempat, adanya tujuan. Kelima, adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Fungsi administrasi. Menurut Kuibel, fungsi administrasi yaitu: yang pertama, fungsi rutin. Fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran minimal mencakup pengarsipan dan penggandaan. Contoh, menyimpan dokumen, mencetak dokumen, dan melakukan kegiatan fotokopi. Yang kedua, fungsi teknis. Fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai. Contoh, penggunaan peralatan kantor. Yang ketiga, fungsi analisis. Fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif disertai kemampuan mengambil keputusan. Contoh, kegiatan melakukan inovasi produk atau jasa. Yang keempat, fungsi interpersonal. Fungsi administrasi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain. Contohnya, rapat, kenaikan gaji pegawai, kegiatan penilaian kinerja pegawai, dan kegiatan perekrutan pegawai. Yang kelima, fungsi manajerial. Fungsi administrasi yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan pemotivasian. Contohnya, kegiatan mengatur pegawai, kegiatan pengolah sarana, dan lain sebagainya. Jenis-jenis administrasi berdasarkan materi. Jenis-jenis administrasi berdasarkan materi yang dijadikan pokok kajian menurut Wikipedia antara lain: yang pertama, administrasi publik.
Administrasi publik atau administrasi negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi perkantoran, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara. Yang kedua, administrasi lingkungan hidup. Administrasi lingkungan hidup yaitu proses kegiatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dengan tujuan berwawasan lingkungan dan tidak mengesampingkan kualitas manusia atau penguasaan iptek serta kualitas tinggi lingkungan yang serasi, selaras, dan seimbang. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Yang ketiga adalah administrasi niaga. Administrasi niaga yaitu administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat keniagaan. Administrasi niaga dijalankan oleh setiap manajer dalam suatu organisasi bisnis atau niaga. Yang keempat, administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan yaitu proses pengendalian usaha oleh negara atau pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Yang kelima, administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan yaitu rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan. Yang keenam, administrasi keuangan. Administrasi keuangan yaitu pengelolaan yang meliputi segala aktivitas yang berkaitan dengan keuangan dan mencapai tujuan sebuah organisasi perusahaan. Dan yang terakhir, administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan yaitu sebuah proses kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antar komponen pendidikan sehingga dapat memperbaiki sistem pendidikan dengan menggunakan perangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran. Jenis-jenis administrasi berdasarkan aktivitas. Kegiatan administrasi pada umumnya dilakukan di kantor, sehingga ada istilah administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran sendiri yaitu usaha penyelenggaraan perkantoran guna membantu pucuk pimpinan organisasi dalam mengambil keputusan dan mencapai tujuan organisasi. Jenis-jenis administrasi perkantoran antara lain. Yang pertama, administrasi kepegawaian. Administrasi kepegawaian yaitu seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan kantor. Yang kedua, administrasi keuangan. Administrasi keuangan yaitu pengelolaan yang meliputi segala aktivitas yang berkaitan dengan keuangan untuk mencapai tujuan sebuah kantor. Dan yang ketiga adalah administrasi sarana prasarana. Administrasi sarana prasarana yaitu seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan kantor. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Misalnya alat tulis kantor, lemari, dan mesin telepon. Sedangkan prasarana adalah penunjang utama terselenggarakannya suatu proses. Misalnya halaman, ruangan, gedung, dan tanah. Pada intinya, sarana adalah barang bergerak. Artinya dapat dipindahkan, dan prasarana adalah barang yang tidak bergerak atau tidak dapat dipindahkan. Yang keempat, administrasi hubungan masyarakat. Administrasi hubungan masyarakat yaitu seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan teknik komunikasi dan metode komunikasi dalam menjalin hubungan dengan masyarakat untuk mencapai tujuan kantor. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang konsep dasar administrasi. Sebelum saya menutup pembelajaran hari ini, saya ingin menyampaikan kata-kata mutiara untuk para pelajar, khususnya murid-murid SMK Administrasi Perkantoran dimanapun kalian berada. Darinya aku mengambil filosofi bahwa belajar adalah sikap berani menantang segala ketidakmungkinan, bahwa ilmu yang tak dikuasai akan menjelma di dalam diri manusia menjadi sebuah ketakutan. Belajar dengan keras hanya bisa dilakukan oleh seorang yang bukan penakut. Oleh Andrea Hirata. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.